Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Alfi Mardia Tsaniyah NIM 12304183004 dan teman saya Naja Alwi Mawardi NIM 12304183022. Pada mata kuliah psikolinguistik, dosen pengampu Ibu Asna Andriani M. Hum dengan materi Sejarah Perkembangan Psikolinguistik. Pada awal perkembangannya, psikolinguistik bermula dari adanya pakar linguistik yang berminat pada psikologi dan adanya pakar psikologi yang berkecimpung dalam linguistik. Dilanjutkan dengan adanya kerjasama antara pakar linguistik dengan pakar psikologi, dan kemudian muncullah pakar-pakar psikolinguistik sebagai disiplin ilmu mandiri. Psikologi dalam linguistik. Dalam sejarah kajian linguistik, ada sejumlah pakar linguistik yang menaruh perhatian besar pada psikologi. Di antara mereka yang diketengahkan adalah Wilhelm von Humboldt, Ferdinand de Saussure, Edward Sapir, Leonard Bloomfield, dan Otto Jespersen. Para pakar linguistik yang menaruh perhatian besar pada psikologi diantaranya, yang pertama, von Humboldt, 1767 sampai 1835. Pakar linguistik berkebangsaan Jerman ini telah mencoba mengkaji hubungan antara bahasa dengan pemikiran manusia. Caranya dengan membandingkan tata bahasa dari bahasa-bahasa yang berlainan dengan tabiat bangsa penutur bahasa itu. Yang kedua, Ferdinand de Saussure, 1858 sampai 1913. Beliau adalah pakar linguistik berkebangsaan Swiss, telah berusaha menerangkan apa sebenarnya bahasa itu atau linguistik dan bagaimana keadaan bahasa itu di dalam otak atau psikologi. Beliau memperkenalkan 3 istilah tentang bahasa, yaitu language atau bahasa umumnya bersifat abstrak, laung atau bahasa tertentu yang bersifat abstrak, parole atau bahasa sebagai tuturan konkret. Yang ketiga, Edward Sapir, 1884 sampai 1939. Pakar linguistik dan antropologi bangsa Amerika ini telah mengikutsertakan psikologi dalam pengkajian bahasa. Menurut Sapir, psikolinguistik dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam pengkajian bahasa. Beliau juga mencoba mengkaji hubungan bahasa dengan pemikiran. Dari kajian itu, beliau berkesimpulan bahwa bahasa, terutama strukturnya, merupakan unsur yang menentukan struktur pemikiran manusia. Pakar linguistik yang keempat yaitu Leonard Bloomfield, 1887 sampai 1949. Beliau adalah pakar linguistik bangsa Amerika. Dalam usahanya menganalisis bahasa telah dipengaruhi oleh 2 aliran psikologi yang saling bertentangan, yaitu mentalisme dan behaviorisme. Pada mulanya, beliau menganalisis bahasa menurut prinsip-prinsip mentalisme yang sejalan dengan teori psikologi Wundt. Di sini beliau berpendapat bahwa berbahasa dimulai dari melahirkan pengalaman yang luar biasa, terutama sebagai penjelmaan dari adanya tekanan emosi yang sangat kuat. Kemudian, sejak tahun 1925, Bloomfield meninggalkan psikologi mentalisme Wundt, lalu menganut paham psikologi behaviorisme Watson dan Weiss. Beliau menerapkan teori psikologi behaviorisme dalam teori bahasanya yang kini dikenal sebagai linguistik struktural atau linguistik taksonomi. Pakar linguistik yang terakhir yaitu Otto Jespersen. Pakar linguistik berkebangsaan Denmark ini telah menganalisis bahasa menurut psikologi mentalistik.
yang juga sedikit berbau behaviorisme. Disperson berpendapat bahwa bahasa bukanlah satu wujud dalam pengertian satu benda, seperti sebuah meja atau seekor kucing, melainkan merupakan satu fungsi manusia sebagai lambang-lambang di dalam otak, yang melambangkan pikiran atau yang membangkitkan pikiran itu. Beliau juga berpendapat bahwa berkomunikasi harus dilihat dari sudut perilaku. Kemudian yang kedua, linguistik dalam psikologi. Dalam sejarahnya, perkembangan psikologi ada sejumlah pakar psikologi yang menaruh perhatian pada linguistik. Di antara mereka yang patut diketengahkan adalah John Dewey, Carl Buchler, Wern, Watson, dan Weiss. Yang pertama menurut John Dewey, pakar psikologi berkebangsaan Amerika sekaligus seorang empirisme murni. Beliau mengkaji bahasa dan perkembangannya dengan cara menafsirkan analisis linguistik kanak-kanak berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Dengan cara inilah, maka berdasarkan prinsip-prinsip psikologi akan dapat ditentukan hubungan antara kata-kata adverbial dan preposisi di satu pihak dengan kata-kata berkelas nomina dan adjektiva di pihak lain. Jadi, dengan pengkajian kelas kata berdasarkan pemahaman kanak-kanak, kita dapat menentukan kecenderungan akal atau mental kanak-kanak yang dihubungkan dengan perbedaan-perbedaan linguistik. Pengkajian seperti ini menurut Dewey akan memberikan bantuan yang besar kepada psikologi bahasa pada umumnya. Yang kedua menurut Carl Buchler, pakar linguistik berkebangsaan Jerman. Dalam bukunya Sprachtheorie tahun 1934, beliau menyatakan bahwa bahasa manusia itu mempunyai 3 fungsi yang disebut Kungabe, kemudian disebut Ausdruck, Apple yang sebelumnya disebut Auslösung, dan Darstellung. Yang dimaksud dengan Kungabe adalah tindakan komunikatif yang diwujudkan dalam bentuk verbal. Apple adalah permintaan yang ditujukan kepada orang lain. Sedangkan Darstellung adalah penggambaran pokok masalah yang dikomunikasikan. Yang ketiga menurut Wern, seorang ahli psikologi berkebangsaan Jerman. Orang pertama yang mengembangkan secara sistematis teori mentalistik bahasa. Beliau menyatakan bahwa bahasa adalah alat untuk melahirkan pikiran. Di samping itu, Wern juga dikenal sebagai pengembang teori performansi bahasa. Teori ini didasarkan pada analisis psikologi yang dilakukannya terdiri dari 2 aspek, yaitu 1. Fenomena luar yang berupa cipta bunyi, dan 2. Fenomena dalam yang berupa rentetan pikiran. Hal ini menunjukkan bahwa analisis yang dibuat Wern terhadap hubungan sistem fenomena linguistik bahasa. Dengan kata lain, interaksi antara fenomena dalam akan dapat dipahami dengan lebih baik melalui pengkajian struktur bahasa. Yang keempat menurut Watson, seorang ahli psikologi behaviorisme berkebangsaan Amerika. Beliau menempatkan perilaku berbahasa sama dengan perilaku atau kegiatan lainnya, seperti makan, berjalan, dan melompat. Pada mulanya, Watson hanya menghubungkan perilaku berbahasa yang implisit, yakni yang terjadi di dalam pikiran, dan yang eksplisit, yakni yang berupa tuturan. Namun, kemudian dia telah menyamakan berbahasa itu dengan teori stimulus respon yang dikembangkan oleh Pavlov. Yang kelima menurut Weiss, seorang ahli psikologi behaviorisme Amerika. Beliau mengakui adanya aspek mental dalam bahasa. Namun, karena wujudnya yang tidak memiliki kekuatan bentuk fisik, maka terwujudnya itu sukar dikaji atau ditunjukkan. Oleh karena itu,
Boyce lebih cenderung mengatakan bahwa bahasa itu sebagai satu bentuk perilaku, apabila seseorang menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya. Kemudian yang ketiga, kerjasama psikologi dan linguistik. Kerjasama secara langsung antara disiplin psikologi dan linguistik dimulai sejak tahun 1860, yaitu oleh Hyman Steinthal, seorang ahli psikologi yang beralih menjadi ahli linguistik, dan Muriel Lazarus, seorang ahli linguistik yang beralih menjadi ahli psikologi, dengan menerbitkan sebuah jurnal yang khusus membicarakan masalah psikologi bahasa dari sudut pandang linguistik dan psikologi. Menurut Steinthal, sebuah ilmu psikologi tidak mungkin dapat hidup tanpa sebuah ilmu bahasa. Juga dikatakannya bahwa satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam akal manusia adalah melalui hukum-hukum asal bahasa, dan bukan melalui panca indera manusia. Kerjasama ini lebih erat dilakukan pada tahun 1901 di Jerman oleh Albert Thiem, seorang ahli linguistik, dengan Karl Marbe, seorang ahli psikologi yang menerbitkan buku Experimental under the Changgen Hybride Psychologischen Jundelgen der Speziellen Analogiebildung sebagai hasil kerjasamanya. Secara khusus, Thiem dan Marbe telah melakukan kajian yang mendalam mengenai bahasa dengan cara melakukan kerjasama antara analisis linguistik dari analogi dengan analisis psikologi dari hubungan pertuturan bahasa. Perkembangan disiplin ilmu psikolinguistik telah merangsang Meller dan Noyes 1974 menuliskan ada 3 generasi perkembangan psikolinguistik, di antaranya pada kesimpulannya, awal perkembangan psikolinguistik bermula dari adanya pakar linguistik yang berminat pada psikologi. Di antaranya Wilhelm von Humboldt, Ferdinand de Saussure, Edward Sapir, dan pakar-pakar yang lainnya. Lalu adanya pakar psikologi yang berminat juga dalam linguistik, di antaranya John Dewey, Karl Bachelor, dan pakar lainnya yang telah dijelaskan tadi. Jadi, mereka bertukar pengetahuan dengan bekerja sama antara pakar linguistik dan pakar psikologi. Kemudian memunculkan pakar-pakar psikolinguistik sebagai disiplin mandiri. Kerjasama secara langsung antara psikologi dan linguistik dimulai sejak tahun 1860 oleh Hyman Steinthal dan Muriel Lazarus. Lalu, kerjasama yang kedua atau lebih erat dilakukan pada tahun 1901 di Jerman oleh Albert Thiem,
seorang ahli linguistik, dengan Karl Marby, seorang ahli psikologi, yang menerbitkan buku yang berjudul Experimentelle Untersuchungen über die psychologischen Grundlagen der sprachlichen Analogiebildung.